Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trianda Pratiwi dengan NPM 20.0102.0049. Oke, yang terhormat Bapak Wahyu Anggit Prasetya MSc selaku dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing saya di mata kuliah Praktikum Pengauditan di semester 6 ini. Video kali ini di sini saya akan membahas terkait dengan modul 4, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan dari asesmen akhir semester, yaitu terkait dengan mata kuliah Praktikum Pengauditan ini. Nah, di sini saya mengambil terkait pembahasan dari modul keempat, yaitu pada kasus audit PT Sugus pada tahun 2016, di mana PT Sugus ini pada modul keempat membahas terkait dengan kas dan setara kas seperti itu. Nah, pada modul 4 ini yaitu kita mengerjakan kertas kerja pada buku 2 ya, buku 2 halaman 78 sampai 95, di mana kertas kerja pemeriksaan ini terdapat beberapa indeks seperti itu, yaitu ada indeks C, indeks D, indeks TUC2, indeks TUC4. Nah, untuk indeks C-nya itu membahas terkait dengan kas seperti itu. Kemudian untuk indeks D-nya terkait dengan setara kas. Kemudian untuk indeks TUC yaitu untuk surat berharga, di mana surat berharga itu nanti ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Kemudian untuk TUC4 yaitu ada uji transaksi, baik itu penerimaan bank ataupun pengeluaran bank seperti itu. Nah, sebelum kita mengerjakan ke buku 2 ya, ke buku 2, kita lebih dahulu bagaimana cara pengerjaannya atau bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan praktik audit ini. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita mempelajari ICQ dari penerimaan ataupun pengeluaran dari kas bank, di mana terdapat di halaman 116 sampai 122. Pada buku 1 di mana yang sudah dibuat oleh saudari Lita di situ ya. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua yaitu mencermati dokumen-dokumen pendukung dari halaman 126 sampai 132 yang terdapat di buku 1. Nah, untuk dokumen pendukungnya itu seperti buku bank, rekonsiliasi bank, atau maksud saya itu rekening koran seperti itu, dan yang lain sebagainya, dimana yang berkaitan dengan praktik ini. Kemudian yang ketiga yaitu kita memahami terkait dengan prosedur audit, dimana prosedur audit ini kita dapatkan pada halaman 78, kemudian 78 sampai 81. Nah, kemudian itu pada buku kedua. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membuat kertas kerja untuk pengujian ketaatan dan kewajaran. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi kertas kerja neraca, baik nanti ada A2.1, A2.2, dan A3 berapa seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, kita masuk pembahasan. Oke. Di sini kita membahas terkait modul 4 ya. Ada modul 4, di mana modul 4 ini sendiri yaitu keterkaitan dengan kas dan setara kas. Nah, oke, di modul 4 ini ya, untuk yang pertama ya, tahapan pertama kita mengerjakan ke prosedur audit, di mana prosedur audit ada yang di sebelah kiri yaitu buku 1 untuk soalnya, kemudian untuk buku 2 yaitu adalah untuk jawabannya seperti itu. Nah, pada bagian kiri ini ya, yaitu adalah prosedur audit atau ICQ yang telah dibuat oleh saudari Lita, di mana di situ sudah ada beberapa keterangan, yaitu ada apakah digunakan kwitansinya itu secara perusahaan ataupun itu hanya informasi-informasi yang tertera atau yang sudah dibuat oleh saudari Lita di situ ya. Nah, kemudian kita memasukkan nih
saat prosedur audit kita masukkan ke bagian prosedur audit di buku 2 ya. Di buku 2 halaman 78 di sini ada uji ketaatan, kemudian ada uji kewajaran di sini ya. Ada uji kewajaran. Nah, di saat uji ketaatan dan kewajaran di sini ada mengerjakan oleh ada indeks dan paraf, hanya memasukkan saja. Nah, jika kita sudah mempelajari ICQ yang dibuat Lita tadi, maka kita tinggal masukkan indeksnya saja di sini. Ada TOC2, TOC4, C12 atau sampai yang terakhir seperti itu, sampai ke halaman berapa ini? Halaman 82 seperti itu ya. Hanya menyelesaikan di bagian halaman 82. Oke, di sini paham ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian prosedur perhitungan fisiknya. Kita yang pertama nih, masuk ke yang pertama yaitu perhitungan kas besar. Kas besar. Oke, di kas besar ini sebelum kita sudah memiliki nih informasi di kas besar atau kita sudah melakukan kas besar. Nah, maka dengan itu kita membuat berita acara pemeriksaan di uang kas, di mana di dalam modul 2 itu terdapat di halaman 84 ya. Di halaman 84 kita pahami dulu ya di kas besarnya nih, kas besar. Oke, kita masuk ke kas besar. Di buku kas besar itu berasal dari penjualan tunai, penjualan kredit, dan biasanya disetorkan oleh bank pada esok hari secara utuh. Jadi sistemnya itu reimbursement seperti itu, akan diberikan besok pagi keesokan harinya, karena di hari ini itu kita tidak bisa memberikan atau tidak bisa menyetorkan seperti itu. Jadi dilakukan di esok harinya. Nah, pada hari ini saat kita melakukan pemeriksaan atau perhitungan fisik ya, perhitungan fisik pada tanggal 5 Januari dari jam 16.30 sampai jam 17 itu ditemani atau didampingi oleh saudari Sabrina, di mana saudari Sabrina ini adalah sebagai kasirnya. Jadi apapun saat kita mengaudit, saat kita melakukan perhitungan, kita harus didampingi oleh orang yang bersangkutan di departemen tersebut. Jadi kalau kita menghitung di kas besar, kita menghitung di bagian kasirnya terlebih dahulu seperti itu ya. Dimana di sini ada uang kertas, ada uang logam, kemudian ada giro-giro yang belum dikliringkan atau belum distorkan ke bank seperti itu. Kemudian di sini ada rincian dari buku kas besar oleh saudari Olivia ya, oleh saudari Olivia sebesar pada tanggal 31 sampai tanggal 5 seperti itu. Kemudian juga terdapat keterangan bahwa terdapat selisih nih di dalam saldo kas besar, yaitu senilai 8 juta, di mana 8 juta itu dari 6 juta di PT Pelita, kemudian selisih yang 2 juta itu di PT Merdeka seperti itu. Oke, kita masuk ke buku 2. Di mana buku 2 kita membuat berita acara pemeriksaan uang kas, di mana kita membuat kas besar terlebih dahulu ya. Di sini uang kas besar. Untuk jawabannya, oke, kita masuk, kita melakukan pembahasan. Di sini ada nih, nama perusahaan itu PT Sugus itu sendiri, dilakukan pada tanggal 5 Januari. 5 Januari kita ngambil di ini ya. Nih. 5 Januari. Kemudian pemegang kas yaitu adalah Nona Sabrina, saudari Sabrina itu selaku kasir. Oke, selaku kasir di sini. Oke, selaku kasir. Kemudian untuk poin A. Untuk poin A yaitu ada sisa uang kas menurut buku kas. Untuk yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari, kita tuliskan di sini ya. Saldonya 5 Januari yaitu saldo akhir 3 juta rupiah. Kita masukkan di sini 3 juta rupiah. Kemudian untuk mutasi tanggal pada tanggal 1 Januari tahun 19 atau tahun 2019 seperti itu sampai dengan 5 Januari 2019. Untuk jumlah debitnya kita lihat di buku 1 yaitu halaman 124 di bagian
buku kas besar ya. Di sini ada bagian debit, ada bagian kredit, dan ada bagian saldo. Kita melihat di sini bagian debitnya. Di sini bagian debit ada penerimaan 10 juta. Bagian penerimaan juga 7.500.000, 6.500.000 dengan ditotalkan sehingga didapatkan 24 juta. Sehingga di sini dituliskan 24 juta. Di sini juga kreditnya sama, 3 juta, 10 juta, 11 juta, totalnya 24 juta. Oke, balance ya. 24 juta sehingga tidak terjadi selisih di bagian kanan. Kemudian untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari, sisanya berapa? Tinggal 3 juta. Pemasukan yang belum dibukukan. Pemasukan yang belum dibukukan itu sama saja dengan informasi tadi, yaitu ada giro. Giro ini yang belum dikeliringkan tadi ya, atau belum disetorkan ke bank oleh saudari Patricia, seperti itu, yaitu ada bank CAB, bank NIB, bank IIB ya, seperti itu. Nah, di sini dari PT Merdeka Wahana Zaira totalan ada 10 juta, 1.500.000, kemudian ada 400.000 di mana ditotalkan sehingga totalan harga yaitu 11.900.000. Jadi di sini kita tuliskan saja nih ya, 11.900.000 di bagian kanan. Oke, kemudian untuk pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada. Kemudian untuk jumlah sisa uang kas menurut kas besar ya, kita tuliskan kas besar karena kita sedang menghitungkan pada kas besar. Untuk totalannya 3 juta ditambah dengan pemasukan yang belum dibukukan yaitu ada 11.900.000, kita totalkan menjadi 14.900.000, seperti itu, 14.900.000. Oke, paham ya. Kemudian untuk uang dalam kas, poin ke B, uang dalam kas ya, uang dalam kas, dimana di sini kita menghitung perhitungan secara fisik, memang benar-benar fisik di situ. Jadi di sini ada uang tunai, ada uang kertas, uang logam, surat berharga, dan lain-lainnya. Di sini untuk uang kertas kita masukkan saja di bagian uang kertas ya. Ini uang kertas, kita masukkan saja uang kertas bagian sini. Uang kertas ini ya, uang kertas, uang logam ya, uang logam. Kemudian untuk surat-surat berharga, ini totalannya ya, totalan 11 juta. Surat-surat berharga itu yang giro tadi 11 besar 11.900.000. Kemudian jumlah dalam kas, lain-lain bond itu tidak ada. Kemudian untuk jumlah uang dalam kas itu totalan menjadi 22.900.000. Di sini kita totalkan dari jumlah tadi, dari jumlah jumlah uang tunai dan uang logam serta uang atau surat-surat berharga, totalnya ada 22.900.000. Di situ menjadi kas besar terhitung di poin ketiga, yaitu poin C, yaitu selisih uang kas, kelebihan atau kekurangan. Nih, kelebihan ya, karena totalnya itu cuma ada 14.900.000 itu menurut kas besar, tapi secara fisik kita 22.900.000, makanya kelebihan 8 juta. Sudah diketahui ya tadi 8 juta itu adalah uang siapa? Uang si milik PT Pelita yang belum digabungkan di kasir. Kemudian si PT Merdeka itu tadi di bagian halaman 124 di buku 1 ini ya, sudah tertera ya. Di sini ada totalan selisih, di sini totalan selisih sebesar 8 juta, di mana 8 juta ini selisih dari perhitungan fisik itu tadi. Oke. Kemudian untuk berita acara, yang kedua yaitu berita acara di buku kas kecil. Kita lanjut ya ke buku kas kecil. Di sini ke buku kas kecil yaitu perhitungan fisik pada tanggal yang sama. Kas kecil itu menggunakan sistem dana tetap atau menggunakan dana yang tetap selama beberapa periode atau selama keberlanjutan di perusahaan itu. Tergantung perusahaan itu menyediakan berapa, seperti itu. Nah, dibagi di
kasus PT Sugus ini sendiri pada halaman 22, bisa dilihat pada halaman 22 buku 1 bahwa di situ untuk kas kecilnya sendiri itu sudah dipatenkan menjadi 2 juta. Jadi 2 juta seperti itu ya, menjadi 2 juta. Jadi jika setiap periode tetap akan sama, yaitu sebesar 2 juta rupiah seperti itu. Kemudian di sini ada uang kertas, ada uang logam, kemudian ada petty cash. Petty cash itu yang belum diisikan kembali atau kas kecil yang belum dikembalikan atau reimbursement seperti itu. Kemudian reimbursement itu artinya pembayaran di akhir ya. Kemudian untuk selanjutnya menurut peraturan perusahaan apabila terjadi selisih saldo akan menjadi tanggung jawab si kasir. Nah, di sini sudah diketahui ya, jika kekurangan dana atau hilangnya uang itu entah kemana untuk pengembalian ini. Nah, apabila itu 2 juta itu tidak tepat seperti itu, maka akan menjadi tanggung jawab si kasir itu tersebut atau si siapa tadi, si Sabrina itu. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya kita membuat si pemeriksaan uang kas berita acaranya nih. Pada perusahaan PT Sugus di tanggalnya 5 Januari saudari Sabrina ya tadi. Kemudian untuk poin yang pertama yaitu ada uang kas, kemudian uang dalam sisa uang kas menurut buku kas, kemudian uang kas tadi, kemudian selisih. Kita poin A dulu. Di sini ada sisa uang kas menurut buku kas, sisanya pada tanggal 5 Januari yaitu 2 juta karena kita sudah patenkan yaitu menggunakan sistem dana tetap, maka menggunakan uang 2 juta nominalnya. Kemudian untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019. Kemudian untuk jumlah debit kreditnya tidak ada karena kita menggunakan sistem dana tetap tadi ya. Kemudian untuk sisa buku pada tanggal 31 itu tidak ada, pemasukan juga tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Kemudian untuk jumlah uang kas menurut buku kas kecil yaitu tinggal 2 juta ya, 2 juta tadi. Kemudian kita melakukan perhitungan fisik, yaitu di sini ada uang tunai, ada uang kertas, ada uang logam, surat berharga dan lain-lain. Oke, untuk surat berharga tadi tidak ada ya karena ini kas kecil, maka kita tidak memegang seperti giro atau surat berharga yang lainnya seperti itu ya, atau surat deposito. Nah, untuk uang tunai di sini kita tinggal masukkan aja di sini, lalu kita masukkan checklist di sini. Uang logam juga tinggal masukkan di mana uang keping-keping totalan senilai 1.530 ya. Untuk surat berharga tidak ada. Untuk lain-lain atau yang belum diperhitungkan itu sama dengan reimbursement itu tadi ya, yaitu petty cash yang belum dikembalikan. Seperti itu sistemnya reimbursement itu. Nah, di sini ada PVC ini ya. Totalan ada 30 juta itu tadi. Ada 30.000, mohon maaf, 30.000, kemudian 20.000, 50.000, 30.000, 20.000. Nah, di sini ditotalkan menjadi 270.000. Kita masukkan di sini pada buku 2 surat-surat, mohon maaf, lain-lain bon-bon yang belum diperhitungkan itu 270.000. Kita totalkan menjadi 1.800.000 dari 1.530 ditambah dengan 270. Nah, selisih uang kasnya nih dari uang tetap tadi kok totalnya hanya 1.800.000, maka selisihnya di sini yaitu 200.000, di mana 200.000 itu dari 2 juta dikurangi 1.800.000. Nah, tanggung jawabnya sih kembali tadi ke peraturan itu menjadi tanggung jawab si Sabrina karena Sabrina itu sebagai kasir atau pemegang kasir seperti itu. Oke. Setelah kita melakukan berita acara atau membuat berita acara seperti itu ya, lalu kita melakukan pembukuan di situ, melakukan pencatatan pembukuan atau pencatatan atas pemeriksaan itu tadi. Oke, kita lihat di buku 2 halaman 83. Di sini berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik,
oleh yang didampingi oleh saudari Sabrina selaku kasir. Atas kas besar dan kecil itu ditemukan beberapa kasus, yaitu entah tadi itu yang giro ataupun adanya selisih di kas kecil seperti itu yang menjadi tanggung jawab si kasirnya. Nah, di sini pada poin yang pertama yaitu terdapat penerimaan yang belum dibukukan atau yang belum dikliringkan atau belum disetorkan ke bank ya. Tadi ada CAB, NIB dan NIIB, di mana ada PT Merdeka 10 juta, 1.500.000 dan 400.000 di sini. Maka kita perhitungkan atau kita catat parenya sebagai bukti dari pemeriksaan di situ ya, yaitu kita debitkan kas dan piutang usaha. Untuk semuanya sama ya, karena kasusnya sama seperti itu. Jadi tiga-tiganya kita buatkan pare. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu terdapat selisih dari perhitungan fisik di kas besar. Atas selisih tadi ya, senilai 8 juta, di mana 8 juta itu yang 6 juta milik PT Pelita dan untuk PT Merdeka yaitu 2 juta, totalnya 8 juta seperti itu. Namun kita tidak membuatkan pare karena di sini si PT itu hanya menitipkan saja, hanya konsinyasi di situ. Jadi kita tidak membuatkan parenya. Kemudian untuk poin yang ketiga, terdapat selisih perhitungan fisik nih di dalam kas kecil yang tadi selisih 200.000 ya. 200.000, di mana uang itu adalah menjadi tanggung jawab si kasir. Makanya kalau hal tersebut terjadi, maka akan terjadi beban yang masih harus dibayarkan, di mana bebannya itu dibayarkan oleh saudari Sabrina. Maka kita catat piutang lain-lain di bagian debit yaitu 200.000, kemudian beban yang masih harus dibayarkan 200.000. Apabila dilakukan pembayaran pada saat setelah audit ya seperti itu, maka kita tinggal balik. Kalau sudah dibayarkan oleh si saudari Sabrina, maka piutang lain-lain di bagian debit dan beban yang harus dibayarkan itu di bagian kredit seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke 3, yaitu ke bank. Oke, ke bank sini ya, di buku 1 masuk ke bank. Pada bulan Desember nih tahun 2018, klien itu belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo pada bank pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 itu berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan terlampir ya. Terlampir itu ada rekening koran nih pada bank CAB, kemudian ada ini buku dari pencatatan kita ya, pencatatan PT Sugus, kemudian ini ada rekening koran dari Bank Lopo. Kemudian di sini ada apa ini? Ada buku bank dari Bank Lopo di sini. Nah, di sini dari dokumen-dokumen yang tertera atau dokumen pendukungnya dari rekonsiliasi bank, kita melakukan rekonsiliasi bank. Nah, sebenarnya rekonsiliasi bank itu apa sih? Rekonsiliasi bank itu adalah menyeimbangkan atau menyesuaikan atau mencocokkan antara pencatatan yang ada di bank sesuai enggak nih sama pencatatan yang ada di PT Sugus seperti itu, atau pencatatan yang ada di bank CAB-nya itu seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini pada halaman 87 nih ada supporting schedule dari bank CAB. Kita lihat di bank CAB. Di sini ada saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan ya. Di sini ada saldo menurut rekening koran. Kemudian ada saldo menurut pembukuan. Di sini kita melihat di bank CAB ada rekening koran, ada buku bank. Kalau kita ingin melakukan pencatatan pada saldo menurut pembukuan, kita melihat di rekening koran, bukan di saldo menurut pembukuan, karena kita melakukan penyesuaian seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk saldo menurut pembukuan, kita melihat di rekening koran sebelah sini ya, sebelah kiri pada buku 1, di sini terlihat, kita kasih warna hijau. Oke, sama warna hijau biar sama ya. Kemudian di sini saldo menurut pembukuan, saldonya berapa nih? 5 juta. Pembukuan berarti kita melihat saldo menurut pembukuan. Kita lihat saldonya menurut pembukuan ada berapa?
yaitu ada 5.849.910, sama nih, sama kayak buku yang pertama, yaitu di sini ya, bisa dilihat di buku bank CAB pada bagian bawah pada saldo akhirnya. Kemudian kita masuk ke rekening koran. Oke, masuk ke rekening koran, kita terjadi lihat di bagian kiri ini ya. Lihat bagian kiri ada kesalahan catat nih pada tanggal 3 Desember. Pada tanggal 3 Desember terjadi tarikan clearing sebesar 100 juta 1.100.000 rupiah. Namun di bagian buku Bank CAB itu ternyata pencatatannya hanya 100 juta 110, ternyata di situ terjadi selisih dengan sebesar 990 di sini ya, 990. Maka kita terjadi kelebihan catat ya, maka kita kurangkan di situ ya, menjadi koreksi kurang catat menjadi 990, sehingga mengurangi mengurangi di pencatatan di rekening koran, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ada ini nih, pada tanggal 14 Desember terjadi KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Tapi di sini tidak ada ya pada tanggal 14 ya, tidak ada, maka kita tinggal catatkan. Kita ganti ya. Nih PT Lestari itu tidak ada pencatatan, makanya kita menambahkan di sini ya, menambahkan menjadi penerimaan piutang, ditambahkan seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Desember. 28 Desember diketahui ya, di sini ada tolakan clearing. Di mana tolakan clearing itu terjadi seperti pengambilan saldo yang berlebihan, atau kita ingin mengambil di saldo itu hanya uang 1 juta. Namun di kasus ini ya, contohnya kasus ini, di saldo itu hanya uang 2 juta, tapi pengambilan mau dilakukan 2.200.000, pasti kan tidak ada ya, ada saldonya. Maka di situ terjadi tolakan clearing sebesar 2.200.000. Maka kita catatkan di sini BG kosong, yaitu adalah biliet giro kosong sebesar 2.200.000, seperti itu ya, tidak terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada jasa giro dan jasa administrasi. Jasa giro pada tanggal 28 Desember, jasa giro 1.500.000 di sini ya, 1.500.000 lebih. Kemudian untuk di sini bank administrasi bank itu kan hanya buat oleh si bank itu tersebut. Jadi kita hanya mengurangkan seperti itu. Sama halnya dengan yang rekening koran di sebelah sini ya, rekening koran di sebelah kiri itu sama, kita melihatnya saldonya ada di bagian sini nih, totalnya di sini sama. Jika ada perbedaan di sini ya, ada perbedaan pencatatan, entah itu di pembayaran PT Caraka ini sebesar 11 juta, kemudian ada setoran tunai yang masih berjalan atau belum sampai pencatatan, seperti itu ya, belum catatan di sana, maka kita harus menyesuaikan dengan total saldo, dengan penotalan saldo sebesar saldo yang benar 13.391.410 rupiah, seperti itu. Kemudian sama halnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita melakukan rekonsiliasi
Lalu selanjutnya kita melakukan pencatatan bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan tadi ya, yaitu ada pemeriksaan catatan perusahaan di sini, yaitu catatan perusahaan untuk Bank CAB. Kita melakukan pencatatan hanya di bagian pembukuan, tidak perlu di rekening koran ya, tidak perlu di rekening koran, karena yang hanya kita butuhkan ya masalah kita sendiri gitu loh, tidak menggunakan kesalahan dari orang lain seperti itu, atau kesalahan dari pencatatan yang lain. Nah, di sini berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan di Bank CAB, untuk yang pertama ya terjadi kurang catat tadi ya 100 juta, maka kita debitkan utang usaha kas bank. Kemudian untuk perusahaan yang belum tercatat itu kas bank masuk dan piutang. Kemudian salah satu dari yang diterima pelanggan ternyata kosong nih karena tidak bisa, atau BG kosong tadi itu ya, itu piutang usaha, kasnya juga keluar seperti itu. Perusahaan juga mencatat pembiayaan dari administrasi ataupun ke jasa giro itu. Jadi ada 4 pencatatan di sini ya. Seharusnya kan tadi 5 ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 karena kita gabungkan di sini pada bagian akhirnya. Pada bagian akhirnya. Oke. Kita selesai di sini. Kita masuk ke Bank Lopo ya. Sama ke Bank Lopo kasusnya. Di sini di Bank Lopo kita melihat ada totalan pembukuan. Di rekening korannya totalnya ada segini, ada 5.900.000 plus. Di sini juga sudah sama ya. 5.920.000. Kemudian di sini saldonya 36 juta. Pada bagian sini 36 juta. Seperti itu. Udah sama-sama hasilnya itu ataupun caranya itu tetap sama. Kita melakukan penyesuaian antara kedua pihak. Kita juga melakukan catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan sama juga untuk Bank Lopo, piutang. Jika ada beban administrasi kita samakan ya di sini ya. Kita mencatat hanya di bagian pembukuan saja di sini. Di mana totalnya 37.920.640 seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ini ya. Kita melakukan di sini kita masukkan dulu nih di halaman berapa namanya? Halaman 82. Halaman 82 kita masukkan di buku kas besar sama kas kecil dulu ya. Karena tadi kita tidak perlu karena kita hanya sudah semuanya ya, kas besar, kas kecil, Bank Lopo. Untuk kas besarnya tadi saldonya 3 juta, kemudian kas kecil itu 2 juta. Kemudian terjadi selisih tadi ya, 11.900.000 karena ada giro yang belum distorkan atau belum dikeliringkan seperti itu, sehingga total saldo yang per auditnya itu 14.900.000 sama yang 2 juta ini tadi ya, kas kecil. Kas kecil itu sama yang hanya 2 juta aja, 27 juta, maka di sini totalan 2 juta ya. Kemudian untuk Bank CAB totalan ini saldo yang benar, saldo yang dari pembukuan, saldo pembukuan juga nih. Saldo pembukuan. Ini ya, saldo pembukuan juga, ini saldo pembukuan. Nah, setelah kita setelah kita melakukan pemeriksaan terjadi ya tadi kesalahan ya, di mana uang 10 juta, 3 juta, 3 juta ini kita dapatkan di bagian atas ini, tapi hanya memasukkan bagian debitnya saja. Kalau kredit ya kredit, debit seperti itu. Kalau misalkan contohnya nih di Bank CAB tadi, ini ya, Bank CAB tadi, ini nih bagian kreditnya, ini bagian debit, kita masukkan ini bagian kredit. Di Bank CAB ada 990, kemudian 10.600.000, 22 juta. Ini kita totalkan menjadi ini debitnya ya, debit kredit ini 10 juta sama 3.190.000 rupiah seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di Bank Lopo juga sama ya, di bagian sini nih ada bank kas bank, kita masukkan debit.
Terus apa lagi nih? Kas bank ya, bagian sini ada 3.350.000 seperti itu ya. Oke, next. Oke, selesai ya bagian sini. Kemudian kita totalkan. Kemudian saldo yang benar yaitu adalah ini, 67.384.050 rupiah. Seperti itu ya. Kemudian next kita masuk ke perhitungan di investasi pada saham. Investasi pada saham, kita melakukan pengecekan secara penurunan investasi di sini ya. Ada investasi pada saham, di situ ternyata pengecekan sertifikat dan deposit, yaitu ada PT Garam dan PT Gudang. PT Garam itu 20 lembar, tapi menjadi 10.000 lembar. Untuk PT Gudang itu 20.000 lembar. Depositnya ada Bank CAB 1 miliar dalam USD sebesar 30 dolar di situ ya. Deposit dilakukan otomatis 6 bulan pada suku bunga 30 dengan jika dalam rupiah, kalau 10% itu dalam dolar, seperti itu. Kemudian berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi saham itu bersifat sementara. Kemudian di sini harga saham pada tanggal 31 Januari yaitu 10 juta untuk PT Garam, kemudian untuk 8.375 untuk PT Gudang. Kursnya yaitu 15.000. Oke, kita masuk pencatatan. Sebelum masuk di sini, kita melakukan pencatatan, pengecekan, penurutan, yaitu kita memperoleh di sini. Kita melakukan pencatatan yaitu ada harga perolehan, harga aktif di akhir, kemudian ada selisihnya. PT Gudang yaitu ada 170 juta, di sana di sini 120 juta. Kita dapat lihat ya di bagian sini. Ini pada bagian prosedur audit pada halaman 123, investasi pada saham, yaitu di sini ada PT Gudang ya. PT Gudang di sini sebesar investasi 170 juta, sama ya di sini 120 juta. Kemudian di sini untuk PT Garam itu 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena di saldo awalnya di PT Garam, PT Gudang ini tadi 200 juta. Tapi itu tadi ya 20 lembar. Nah, kalau kita 10 lembar berapa perhitungannya? Menjadi 10 lembar dikali dengan ini ya tadi, mana? Harganya 200 juta, tapi itu harga dalam 20.000 lembar. Nah, misalkan kalau dibagikan menjadi harganya per lembarnya menjadi 10.000, maka 10.000 dikali 10.000 lembar yang kita miliki, atau si PT Gudang itu yang dimiliki, seperti itu ya. PT Gudang yang memiliki hanya berarti 10.000 dikali 10.000 menjadi 100 juta di sini ya. Kemudian untuk nilai akhirnya 167 juta 500, ini kita dapatkan dari harga tadi. Kita dapatkan di harga ini PT Gudang. PT Gudang itu harganya 8.000 nih, 8.370. Maka kita kalikan dengan lembarannya 20 lembar, maka totalnya 167.500 rupiah. Kemudian untuk yang PT Garam total tadi harganya total harga itu 10.200 ya, tinggal dikalikan dengan lembarannya itu 10.000 lembar, maka terdapat selisih di sini ya, ada selisih 2.500.000 dan di bagian bawah ada selisih juga 2 juta, maka terjadi kerugian di sini, terjadi kerugian sebesar 500.000. Maka kita buatkan parenya.
kita buatkan pare, yaitu rugi penurunan dari nilai investasinya, yaitu bagian debit dan bagian kreditnya 500.000. Oke, seperti itu ya untuk prosedur dari audit di investasi pada saham. Oke, kita next ke bagian halaman berapa ini ya tadi ya. Kita masuk ke halaman yang selanjutnya. Tadi itu ya, atas pencatatan tersebut kita masukkan nih di bagian surat berharga pada indeks D ya. Pada indeks D ini ya teman-teman ya, indeks D, di situ ada deposito berjangka. Totalnya tadi di sini sudah ada deposito berjangka, totalnya 1.450.000 sudah betul. Nah, maka di sini tetap 1.450.000. Untuk investasi pada saham totalnya 265 di sini ya pencatatannya. Namun jika kita melakukan pemeriksaan tadi ada selisih 500.000 tadi itu ya, karena harga perolehan dan harga nilai akhirnya berbeda atau terdapat selisih, yaitu totalnya 500, maka kita tambahkan menjadi 264 juta 500 rupiah. Maka kita totalkan di sini menjadi 1.714.500 rupiah. Oke, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu maaf ya, di sini ada pencatatan ya ini ya. Pencatatan terkait dengan bukti dari kas masuk nih pada indeks TOC2, yaitu tes penerimaan bank, di mana kita melakukan bukti-bukti yang kita dapatkan di buku 1 halaman 68 sampai 74 di situ 74, di mana di sini kita saya menerangkan terkait dengan beberapa contoh ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 contoh di sini. Ada 7 contoh di mana di sini kita masukkan saja, tinggal masukkan saja ya pencatatannya kalau pada tanggal, tapi masuk kita di bagian akhir dari halaman akhir dulu, halaman 78 baru masuk 77, kemudian selanjutnya sebelum-sebelumnya. Jadi kita perhitungan dari belakang seperti itu. Untuk PT Zebra Pratama yaitu 15 juta, kita masukkan 15 juta. Kemudian PT Wahana Zaira di sini ya. PT Wahana Zaira nih, PT Wahana Zaira Zebra Pratama, oke, benar ya. Kemudian untuk PT Usaha Lancar Pelita, kemudian untuk selanjutnya PT Sejahtera, kemudian Tempo itu sama sebelumnya kayak itu ya. Terus untuk yang bukti pengeluaran bank, kita bisa melihat di sini pada halaman 104 sampai 113 di situ ya. Untuk bukti-bukti kelengkapan pendukung itu ada, kemudian yang tidak ada hanya buku besar ya. Jadi kita di sini X kan seperti itu. Kemudian di sini juga sama sih sebenarnya, hanya buku pengeluaran bank kita dapat melihat di halaman 104 sampai 103 semuanya, tapi saya di sini hanya mencontohkan 5 contoh, yaitu ada PT di sini ya. Ada PT apa ini tadi? Pengeluaran ke bank, yaitu ada PT Elang. Ada PT Elang, ada PT ini, kita lihat di bagian belakang. Dari belakang ya, kita pencatatannya sama sih sebenarnya seperti itu. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya terkait dengan modul keempat ini. Namun jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.